Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana bani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sallallahu sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami' Khairul Ummah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para satid, para hujjaj, para orang tua yang senantiasa semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat hingga selalu memperoleh barokah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat taufik iman, Islam, ihsan, juga nikmat ya sehat wal afiat, barokah umur, kesempatan waktu kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita tentunya selalu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita wafat dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang rahimakumullah, tentunya masih suasana Syawal. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga puasa kita senantiasa mencapai nilai ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita disampaikan umur kita berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini bagaimana kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk meningkatkan amal soleh. Karena Syawal maknanya adalah peningkatan. Jadi orang yang puasanya berhasil, bagaimana di bulan Syawal ini dia meningkat amal solehnya. Karena memang di bulan Ramadan kita dapati training, latihan untuk membiasakan melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga di bulan Ramadan ini hubungan hamba dengan Allah meningkat. Ya, grafik daripada kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, spiritualnya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di sisi lain kita diajarkan di bulan Ramadan itu agar kita memperoleh daripada ya meningkatkan amal daripada ya muamalah kita dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan sesama manusia itu diajarkan di bulan Ramadan. Jadi supaya kita bisa mengimbangi antara ya hablum minallah wa hablum minan nas. Baik dengan Allah juga baik dengan sesama manusia. Karena kalau kita hanya baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya terus pol kepada Allah, tapi kita mengabaikan daripada ya hakul adam, kewajiban kita sesama manusia,
saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, ya saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena itu diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baik hubungan dengan Allah, juga baik dengan sama manusianya, maka itu tanda ya kesohehan dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat masuk 1 Syawal itu bisa disebut juga 1 Syawal itu adalah Yaumul Idul Fitri, kembali hari dalam keadaan suci. Karena memang jemaah rahimakumullah, orang yang berpuasa itu jaminannya adalah ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu dari puasa kita, dari tarawih kita. Bahkan dalam satu riwayat, kayaumi waladathu ummu, orang yang puasanya baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ibaratkan orang tersebut, kata Nabi Muhammad, seperti bayi yang baru lahir. Bayi itu suci, nggak bawa noda, nggak bawa dosa, bersih tuh yang namanya bayi. Nah, kita nih digambarkan oleh Muhammad, orang yang puasanya baik, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan. Dia saum, dia tarawih, dia tadarus Quran, dia sedekah, dia zikir, dia doa. Ya, lalu dapat juga Lailatul Qadar. Ya, maka orang yang puasanya baik tadi, dia memperoleh keistimewaan seperti bayi yang baru lahir. Jadi bersih lagi kita nih. Maka jangan dikotorin karena kita udah bersih. Kita jaga nih terus, makanya meningkat di Syawal ini. Ya, terus di bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan, amalia kita ini stabil. Jamaah rahimakumullah. Juga yang namanya Idul Fitri yang kita ya laksanakan itu juga disebut Yaumis Syukri, hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan menikmati Ramadan, menikmati ibadah yang amal itu dilipat gandakan oleh Allah, doa kita diijabah sama Allah, kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melalui 1 bulan itu dalam kondisi sehat wal afiah. Maka bersyukurlah pada hari itu. Bentuk syukurnya adalah kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat kita ke masjid, ke lapangan untuk melakukan sholat Id. Sembari kita takbir di sana, melakukan sholat 2 rakaat, mendengarkan khutbah. Lalu jemaah rahimakumullah, pulangnya kita saling memaafkan. Itulah yang kita kenal halal bihalal. Ya, biasa momen Syawal ini ya ada acara biasa halal bihalal. Walaupun tradisi ini kita temukan, mohon maaf jemaah rahimakumullah, kalau di Arab biasa saja. Ya. Tapi kalau kita udah tradisi, bahkan saya baca dari sejarah itu, di antaranya adalah yang pertama kali mengadakan halal bihalal adalah Bung Karno, Bung Hatta. Sepakat dengan para alim ulama bagaimana supaya ada silaturahim, ajang silaturahim di situ. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halalun bihalalin ini maknanya adalah ya benar-benar rela, sama-sama rela, ridho sama-sama ridho. Jadi jangan sampai jamaah rahimakumullah kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, masih menyimpan penyakit dalam kolbu, ada dendam dengan saudara. Makanya bagaimana kita setelah ya memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala 1 Syawal itu, kembali dalam kondisi kita meningkat imannya, amal solehnya, juga pertahankan nilai ukhuwahnya. Pertahankan yang namanya hubungan baik dengan sesama manusia, jangan ada yang putus silaturahim.
Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad beliau selesai sholat Idul Fitri, lalu Nabi diam-diam menjawab doanya malaikat Jibril. Jadi Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ini sahabat bingung. Nabi ngaminin siapa? Nggak ada yang ngedoa kok jawab amin sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, ternyata setelah selesai daripada doanya malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Muhammad, diterangkan ya asbabul wurud hadis tadi itu, cerita tadi kepada para sahabat. Barusan malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ketika aku selesai melakukan sholat Idul Fitri 1 Syawal, kata malaikat Jibril, celaka bagi anak yang dia di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 1 Syawal, masih ada hubungan tidak baik dengan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi celaka bagi orang yang ketika orang tuanya masih ada, dia nyakitin orang tuanya. Tidak berhasil Ramadannya. Ini kalau lihat daripada keterangan hadis Nabi ini, sangat disayangkan dia puasanya kalau dia masih ada hubungan tidak baik dengan orang tua. Uqul walidain, nyakitin orang tua. Celaka, kata malaikat Jibril alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Padahal jelas yang namanya orang tua itu adalah ya keramat. Yang mana orang tua itu, jamaah rahimakumullah, kunci kesuksesan dunia akhirat. Kalau kita ingin di dalam kehidupan dunia ini urusannya dimudahi nama Allah, maka ternyata kuncinya bagaimana kita minta ridho dari orang tua. Makanya survei membuktikan di mana cerita pengalaman dari orang yang sukses, ternyata di dalamnya ada bakti orang tersebut terhadap orang tuanya. Bisa dipastikan itu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah-sejarah orang soleh. Itu semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab birrul walidain. Bakti terhadap orang tuanya. Karena yang namanya bakti terhadap orang tua, kedudukannya setelah taat kita, bakti kita kepada Allah. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah memerintahkan bagaimana kita manusia untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Ayah yang mencari nafkah, begitupun bundanya yang senantiasa luar biasa perjuangannya. Derajatnya seorang ibu itu 3, ayah 1. Makanya ketika ada hadis Nabi Muhammad, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, mana yang perlu aku lebih pergauli dengan baik antara ibu dan ayah? Kata Nabi, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Ibumu, baru ayahmu. Karena yang namanya wanita fitrahnya, kudratnya adalah, mohon maaf jamaah rahimakumullah, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu makanya 3 kedudukannya: mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung 9 bulan 10 hari jamaah rahimakumullah, bahkan ada yang lebih. Melahirkan, ya berkorban antara hidup dan mati. Menyusui selama 2 tahun. Bahkan kalau seandainya seorang anak mau membalas jasa orang tuanya, dunia beserta isinya diberikan itu untuk kedua orang tuanya, terutama sama ibunya. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, 1 ASI yang diisap oleh anak tadi, kalau seandainya ditebus dengan dunia beserta isinya, tidak akan mampu membandingi daripada kebaikan ya
orang tua ibu kita terhadap kita anaknya tadi. Makanya ada seorang sahabat dikasih tahu sama Rasulullah, kalau seandainya gunung Uhud menjadi emas, lalu gunung yang sebesar gunung Uhud tadi yang jadi emas tadi diberikan ke orang tuanya sebagai bentuk bakti terhadap orang tuanya dari anaknya, belum terbalaskan. Makanya jamaah rahimakumullah, ibu ini luar biasa derajatnya, mulia di sisi Allah. Makanya kalau pengen urusan di dunia ini dimudahkan sama Allah, kuncinya adalah minta doa restu dari ayah bunda kita. Mau ada urusan apapun, libatkan orang tua, insya Allah dimudahkan sama Allah. Bahkan sesungguhnya jamaah rahimakumullah, menurut keterangan bahwa kesuksesan yang kita peroleh saat ini sesungguhnya terselip doa dari orang tua kita, terutama ibu. Kenapa ibu itu jamaah rahimakumullah benar-benar mustajab doanya terhadap anaknya? Karena sang anak tadi naknya 9 bulan ada di rahim. Bagian daripada ya apa yang pernah dilakukan oleh ibunya itu dia merasakan ada di dalamnya. Makanya yang namanya ibu itu ada kontak, hadirin. Biasanya kontak batin ada karena pernah ada di rahimnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan ridho dari orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada di dunia ini, terus baktikan secara optimal. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada, ayah bunda kita? Maka terus doakan orang tua kita sehabis sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam. Ba'da maktubah, ba'da sholat fardu rabbik firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi dia ditambah lagi di setiap sholat sunnahnya. Ketika sholat duha ditambah ada juga doa rabbik firlinya wali walidayah kama rabbayani shaghira. Di saat hajatnya, di saat taubat, di saat tahajud, di saat tasbih, di saat kita di majelis taklim, silahkan kita selipkan doa. Dan bebas itu doa kapan saja. Pokoknya jamaah rahimakumullah, terus kita ingat jasa orang tua kita. Maka mereka pun akan merasakan dari kebaikan anaknya yang dia mengenang, mengingat-ingat kebaikannya. Sehingga setiap mau baca Quran, ya Allah, aku niat baca Quran ini, keberkahannya, kebaikannya semoga engkau limpahkan kepada orang tua aku, sebutkan namanya boleh, enggak pun tidak apa-apa. Karena kita otomatis walaupun enggak disebutin namanya otomatis bakal sampai karena satu darah. Ya rahimakumullah. Begitupun caranya lagi kalau ingin membahagiakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Kalau kita punya rezeki, alhamdulillah luas, rezeki kita banyak, maka niatkan ya agak gedean dikit kita sedekahnya. Ketika ya masuk ke masjid, baik itu sholat Jumat ataupun sholat yang biasa, kita ada rezeki nih. Ya bawa duit 20 minimal ataupun mungkin ya 10.000 ataupun ya syukur-syukur sampai 50. Niatkan, ya Allah, aku niat sedekah ini pahalanya buat orang tua saya. Itu sampai, hadirin. Kata Nabi sampai, dan ini diterangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu berikutnya jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya membuat bangga bahagia orang tua kita yang sudah almarhum almarhumah? Hubungkan tali silaturahim. Kesanak famili handai tolan keluarga besar kita. Kalau mungkin bibi kita masih ada, berkunjunglah ke bibi kita. Paman kita masih ada, berkunjunglah ke paman kita. Kalau mungkin gak sempat, sekarang kan zaman canggih, ya bisa kita silaturahim dengan video call, begitu Pak. Ya ngobrol dengan bibi paman kita. Ya Allah, senang hadirin. Itu senang banget paman bibi ketika ada ya komunikasi dengan kita. Ini cara bagaimana membuat orang tua kita almarhumah bangga, bahagia, senang. Jamaah rahimakumullah, termasuk kepada ya kakak adik kita, keponakan-keponakan. Makanya salut jamaah rahimakumullah kalau ada nih tradisi biasanya kan pertemuan keluarga besar gitu kan, almarhum almarhumah.
ada acara arisan keluarga, itu bagus itu Pak. Ya, dihubungin tuh ya saudara-saudara kita yang hijrah dari kampung ke kota nih, ada yang di Bogor, ya ada yang di Tangerang, terus ya didata Pak. Nih orang tuanya nih yang ya mendata, itu bagus itu Pak. Jadi supaya kenal kita mana mamang, mana bibi kita, mana keponakan-keponakan. Jangan ada cerita jemaah rahimakumullah, ini ceritanya ada anak muda ketemu anak muda naik mobil bis. Ya namanya anak muda kan mudah terpancing emosi Pak. Ya, ketika naik mobil bis mohon maaf kesenggol, romanya nggak terima hadirin. Ketika nggak terima ada sedikit ya berbentur fisik gitu. Nah ini akhirnya masalah deh, dibawa, diamanin ke kepolisian. Dipanggil orang tuanya, ternyata Allahu Akbar. Ketika pada datang jemaah rahimakumullah, Mas ngapain kesini? Lah kesini saya mau nengok anak, ada apa? Ada masalah. Lah sama juga saya. Benar iya. Siapa si Anu? Ya Allah, datang situ Pak, nggak taunya ponakan sama ponakan. Ini bisa terjadi hadir karena nggak ada komunikasi silaturahim. Termasuk jemaah rahimakumullah, mohon maaf ini kisah nyata. Ya anak ABG ketemu kuliahan karena nggak ada silaturahim, senang sama senang hadirin. Giliran ketemu jemaah rahimakumullah, ini benar-benar ya saudara, benar-benar dekat walaupun boleh gitu ya, boleh. Ya. Kadang yang lebih ekstrim lagi, ini ceritanya jemaah rahimakumullah, si A ini nitipin anaknya ke mamangnya. Nggak ada komunikasi. Ternyata jemaah rahimakumullah usut punya usut, ternyata tadi yang namanya ketemu di luar kota ya ta'arufan, kenalan senang sama senang, ketika ditemukan Masya Allah ini adekmu nitip di mamang, bisa terjadi seperti itu. Makanya adanya komunikasi ini perlu silaturahim supaya jangan ya ada penyesalan di kemudian hari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tradisi kita ini bagus banget ya di Indonesia ini. Kalau udah 10 akhir Ramadan mulai pada mudik ini bagus banget Pak, boleh, saya dukung itu. Orang saya juga mudik juga Pak, mudik juga saya. Iya pulang kampung lah, orang punya kampung ya pulang kampung kita. Iya, yang penting niatnya positif ke sana, kangen gitu kan, melepas rindu. Dalam setahun kita nyari rezeki, ngumpulin buat bagi-bagi nanti di kampung. Begitu Pak. Yang penting jangan pamer. Pulang kampung bawa motor baru ngambil dari dealer nanti deh. Iya, baru bayar 500.000. Iya, Allahu Akbar, pamer jemaah rahimakumullah karena motornya baru, mobilnya baru ya kan. Jadi jemaah rahimakumullah, niatkan ketika silaturahim ke keluarga karena ada kangen tadi. Ya, untuk mengikuti amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena silaturahim tazidu fil umri. Orang silaturahim itu bakal panjang umur. Bakal panjang umur. Tapi Ustadz, realitanya kadang ada baik gitu kan, cerita pulang-pulang kena musibah, katanya panjang umur. Lah ini mah keteledoran. Kadang mohon maaf jemaah rahimakumullah, naik motornya grand, ya, di belakang dibawa kayu Pak, dibawain kayu panjang 1 meter Pak. Itu disusun biskuit hadirin, saya pojok. Ya kan? Nah ini mengganggu orang yang di belakang, tidak fokus dan lain sebagainya, karena tadi dia tidak memikirkan akibat, resiko dari berlebihan beban dan lain sebagainya. Makanya ya kita lihat bagaimana keamanan. Syariat juga perlu. Di samping hati-hati, di samping kita baca doa, ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kita bagaimana secara syariat harus memenuhi, ya kan, hal-hal yang memang harus dipenuhi di saat kita mengendarai motor, berlalu lintas di jalan. Siapkan itu STNK-nya, SIM-nya, biar pede kan gitu. Begitu Pak, dunia aja udah itu pelajaran buat kita itu Pak. Dunia nih pelajaran buat kita. Mau pulang kampung disiplin banget Pak. Siapin STNK-nya, ya, SIM-nya. Ustadz kalau lebaran kan aman polisi gitu ya. Iya itu mah duniawi. Di akhirat polisi, akhirat malaikat pasti akan adil hadirin. Ya,
nggak ada main sogok-sogokan di sana. Kali giliran masuk ke alam kubur malaikat berngantuk gitu ya. Kagak ya. Malaikat munkar dan nakir pasti bakal nyoal. Jamaah rahimakumullah. Di dunia aja udah sebagai gambaran, i'tibar buat kita. Perlengkapannya disiapkan, bawa jaketnya, istrinya hadirin ya, pakein helm kita, anaknya yang kecil pakai helm biar aman. Bismillah, pelan-pelan nyantai, masya Allah. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan ya Allah. Ya rahimakumullah ya. Sampailah di kampung ketemu, masya Allah, melepas rindu luar biasa. Ini ajang yang sangat baik pulang mudik ini. Ada silaturahim, tazidu fil umri wa tazidu fi rizki, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pahala ya. Apalagi kita berjabat tangan hadirin, itu kan selama ya orang muslim dengan muslim lainnya dia berjabatan tangan, sebelum terlepas kedua tangannya, keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnah Pak, jabat tangan itu sunnah. Jadi kedua tangan itu menjadi penggugur dosa kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sunnah. Jadi orang yang paling bagus lebih awal ngasih salam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sunnah. Lalu berjabatan tangan. Nah, sunnah laginya jamaah rahimakumullah, kalau memang saudara kita pas kebetulan mau lewat gitu kan, dan kita alhamdulillah ada kesempatan, disuruh mampir Pak. Mampir dulu, oh ya Pak, ya mampir. Cuma jangan mampir doang hadirin ya. Keluarin yang ada di kulkas. Nah, kulkasnya keluarin. Sunnah itu sunnah. Jadi jangan, mohon maaf, jangan sampai tamu Pak udah setengah jam dari tadi begini baik. Ya, lama banget nih majikan, kagak paham bisa. Modal dari rumah udah ngarepin banget disuguhin teh manis gitu kan, disuguhin kopi, disuguhin sirup, ya ngomong mulu katanya. Iya sampai selesai sejam Pak. Kagak keluar nanti sampai pulang lagi minum di rumah sendiri akhirnya, kan kasihan ya. Jadi sunnahnya jamaah rahimakumullah, kalau ada tamu masuk ke rumah kita, segera apa yang ada di rumah keluarkan. Karena apa? Tamu itu membawa dakhala ma'ahu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Kalau ada orang kedatangan tamu kudu seneng. Dulu Pak, mohon maaf, Nabi Muhammad itu kalau sehari nggak kedatangan tamu sedih Pak. Beda sama saya. Beda sama kita nih kalau saben hari tamu 5 Pak, aku pada habis. Lah mending kalau tamunya ngerti Pak. Tamu kadang-kala kagak ngerti, datang lengoh doang. Lah pulang-pulang kebetulan lagi banyak biskuit Pak, minta dibekelin. Iya, Ustaz romanya ini banyak banget ini biskuitnya, alhamdulillah kebetulan jamaah pada ngerti, pada datang. Iya, Ustaz kan malu Pak kalau dia, ini kan isyarat Pak, kalau ada orang nanya berarti pengen. Iya, mau Pak bungkusin, boleh Ustaz bungkusin Pak. Nah, ini kebalik, mestinya jamaah datang bungkusin Ustaz. Nah, tapi nggak apa-apa, Ustaz sodako juga, jangan Ustaz ngumpulin doang Pak. Nah, Ustaz juga butuh sodako. Dakhala ma'ahu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Jadi kalau ada tamu itu datang 1000 rahmat, bayangin Pak. Makanya orang semakin banyak kedatangan tamu, semakin rezekinya dibuka sama Allah, karena ada kasih sayang dari Allah. Wa alfa barakatin, 1000 berkah. Masya Allah, makanya Nabi kalau sehari nggak ada tamu nangis. Nabi Ibrahim itu jamaah rahimakumullah kalau makan saben hari biasa. Ya, kan orang hidup nih yang bagus ya sederhana aja, enggak juga berlebih-lebihan gitu ya. Boros juga enggak suka juga. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang yang boros. Mentang-mentang banyak duit jamaah rahimakumullah saben hari gitu kan, healing dulu gitu kan, jalan-jalan dulu, makan-makan di luar dulu, ngabis 500 tiap hari. Bukan enggak boleh. Tapi ayo kita imbangi, di saat kita keluar makan enak, ayo lihat tetangga kita kanan kiri ada fakir miskin, dikasih nggak sama kita? Jangan kita makan senang-senang di luar, ada anak yatim nangis kelaparan, berasnya habis, tinggal setengah gelas, mau dimasak bingung sama ibunya. Sementara anak yatimnya ada 2, belum dimakan sama sendiri. Ya Allah, kita tetangganya Pak senang-senang baik,
keluar makan enak, ya Allah, duit ngeluarin saban hari 500.000, mohon maaf hadirin. Ini takut kita disindir sama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama Allah? Ya Allah, kita sholat tapi di sisi Allah pendusta, kita puasa tapi di sisi Allah pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah, menghardik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, gak ngasih makan sama orang miskin. Ya Allah, bukan gak boleh, imbangin. Semakin kita berbagi dengan tetangga-tetangga fakir miskin, anak yatim, semakin sempurna iman kita di hadapan Allah. Bukankah kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang, tidak beriman, kata Nabi Muhammad, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau luar biasa. Kalau nggak ada tamu makan biasa, nggak banyak neka-neko, tapi giliran ada tamu, Allahu Akbar, Nabi Ibrahim langsung Pak ke pasar. Ya, nyari ayam, Pak. Nyari ayam tuh, terus nanya tuh sama tamu, nih pengennya nih ayam digoreng, dibakar, digeprek. Ya. Sekarang macam-macam ayam, Pak. Ayam kan macam-macam, ya kan? Apa di semur, tawarin, Pak. Begitu. Cuman kita juga tamu harus tahu diri juga, bungkus, salah juga, Pak. Oh, ditawarin suruh digoreng, digeprek, apa maksudnya di situ makanya malah dibungkus, hadirin. Ya, tuh begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, digoreng kata tamu. Saya suka digoreng, masya Allah. Makan bareng sama tamu. Tuh ya kebiasaan Nabi Ibrahim begitu tuh. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Makanya mohon maaf hadirin, ada keterangan kata ulama, kita nih mandang orang, setiap orang mesti ada kelebihan masing-masing. Makanya kita nih jangan pede, jangan bangga diri dengan ibadah kita yang kita lakukan. Di sisi lain melihat orang yang kita tidak lihat orang itu seperti ibadah kita. Kita rajin tahajud nih, wah dia perasaannya nggak pernah tahajud. Rajin baca Quran kita nih, kayaknya nggak pernah baca Quran. Mungkin di sisi lain mereka ada kelebihan yang kita tidak mampu melakukan itu, belum mampu. Mungkin sodakohnya rajin. Itulah yang menyebabkan Allah ridho kepadanya. Makanya di saat kita alhamdulillah punya kelebihan, maka yuk kita sempurnakan apa yang belum kita lakukan dalam kebaikan itu, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah berjamaahnya sudah ya istiqomah, tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, tilawah Quran istiqomah, zikir doa istiqomah. Apa nih yang belum? Oh, silaturahimnya, oh datang ke majelis taklimnya, oh zikirnya, oh sodakohnya. Maka yang tahu semua itu adalah kita. Maka sehingga tidak pernah sibuk mengoreksi kekurangan orang lain, sehingga terus mengoreksi dirinya untuk mencapai kesempurnaan dalam kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kategorinya adalah aman di mata Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suudzon, yang ada adalah husnudzon. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa 1 Syawal itu juga disebut ya Idul Fitri, hari yang bersih, juga yaumu syukri, ya, hari bagaimana bersyukur kepada Allah ya karena kita alhamdulillah bisa berpuasa. Ya yaumul fat, hari kemenangan. Kita dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerasain jemaah rahimakumullah gimana kita puasa. Enggak makan, enggak minum dari pagi sampai maghrib. Ya, jemaah rahimakumullah. Kita sabar tuh, nggak makan nggak minum. Padahal jemaah rahimakumullah nafsu kita nih luar biasa. Kalau imannya lemah, banyak orang yang gugur, Pak, nggak menang dia. Baru ada yang sehari ke hari keduanya nggak kuat hadir, nggak puasa, karena dia ngargain doang katanya. Orang-orang pada puasa, saya nggak puasa, sehari doang. Iya, hari keduanya dia bolong lagi, Pak, udah ngopi lagi baik. Masih lumayan dapat satu, ada yang sama sekali Pak dari awal sampai akhir Ramadan nggak ketemu pisan yang namanya nggak puasa. Ini kata Nabi, dia bakal dicuekin di akhirat, Pak.
Nih kalau ada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, dia nggak senang nih Ramadan datang, nggak senang dia, nggak puasa biasa aja, ya nggak taraweh biasa, nggak ningkatin amal biasa, bahkan dia cenderung berbuat dosa. Ana ubari umman khosma ke Ramadan, aku berlepas kepada orang yang cuek sama Ramadan. Kata Nabi begitu, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka orang yang benar-benar Ramadan kemarin yang sudah kita lakukan dengan penuh gembira, sukacita, bahagia, dan kita dapat yaumul fath, hari kemenangan, maka pantas kita menang saat itu karena bisa mengendalikan hawa nafsu. Jemaah rahimakumullah, juga disebut yaumul farihah, hari bahagia. Makanya disebut hari bahagia, jemaah rahimakumullah, hari senang-senang itu Idul Fitri. Senang-senang kita ketemu sama makanan yang tadinya nggak boleh-boleh. Bahkan 1 Syawal kita nggak boleh puasa, nggak boleh, haram. Karena yaumul farihah, hari senang-senang. Begitu Pak. Makan ya Allah macam-macam berkahnya Ramadan, berkahnya kita sabar, nggak makan nggak minum. Di 1 Syawal itu makanan berlimpah ruah di meja Pak. Bener nggak Pak? Iya, sampai sekarang saya yakin Bapak masih ada toples? Isi nggak ada? Toplesnya doang. Yang penting mohon maaf jujur kalau ada tamu Pak. Kalau ada tamu jujur. Kalau memang toplesnya kongwan, ya kongwan. Jangan kongwan isinya dodol. Begitu rengginang Pak, kue cucur. Saya kejebak Pak. Iya, main ke jemaah saya di perkampungan gitu ya. Silakan Pak Haji dinikmatin. Ya saya mau bangga banget Bang lihat kongwan gitu ya. Kalian dibuka ya Allah dodol. Allah, sebelahnya lagi dibuka lagi benar tuh akar kelapa. Ini mana yang asli kata. Tapi nggak apa-apa lah demi keamanan, nggak apa-apa. Yang penting tadi silakan Pak dinikmatin akar kelapanya. Allahu Akbar. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak mengenai tentang keistimewaan Syawal. Jadi monggo. Ada pertanyaan dari kita melakukan atau kantor di keluarga mengadakan halal kenapa di masjid-masjid tidak ada? Allahu Akbar. Lah ini mestinya PR buat pengurus. Ini mohon maaf, ini PR buat pengurus ini. Iya, mestinya halal bihalal kudu ada di masjid musola supaya menjadi tradisi yang baik. Iya kan? Ya mohon maaf kita sih baik sangka aja sama pengurus karena memang jamaah kita udah aman deh judulnya. Kan halal bihalal kan intinya menyatukan orang yang terurai. Supaya nyatu hatinya, baik sangka aja sama pengurus DKM. Bukan gak punya duit, bukan. Iya, mampu DKM ngundang jamaah ya kan untuk halal bihalal timbang ngeluarin kue cucur. Iya kan? Cuman masalahnya tadi, jemaah rahimakumullah, kembali kepada kita pengurus. Kalau mau diadain silakan halal bihalal di masjid. Ya kan? Tuh kita kumpul satu warga saling ridho. Kenapa? Karena mohon maaf bisa jadi jamaah kita ini ada yang belum ketemu ketika 1 Syawal. Karena udah di kampung seminggu. Iya kan? Benar juga Pak. Pada umumnya masing-masing seperti itu. Begitu bagusnya mah boleh satu warga dikumpulkan ada acara halalun bihalalin kalau kata Imam Ghazali. Saling halal bihalal, ridho biridho, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya ini saya terangkan ini 2 lagi nih seperti itu tuh. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan nanti jawabannya. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengamini yang kedua, celaka bagi orang yang apabila dia seorang istri, dia benar-benar suaminya nggak ridho kepada istrinya karena istrinya selalu tuh durhaka kepada suami. Ya, istri yang tidak ridho, tidak syukur dengan kondisi yang ada pada keluarga. Insya Allah jamaah di sini, ibu-ibu Masjid Al Hikmah semuanya soleha semua. Amin ya rabbal alamin.
Sebab kata Nabi jamu rahimakumullah, ketika malaikat Jibril alaihissalam celaka bagi orang yang berumah tangga terutama istri, dia tidak dapat ridho dari suaminya. Celaka itu kategorinya. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau mi'raj jamu rahimakumullah, ternyata dilihat banyak itu yang namanya neraka dipenuhi mayoritas kaum wanita. Perempuan banyak hadirin. Kenapa? Di dalam suatu riwayat karena banyak wanita yang tidak syukur dengan kondisi keadaan suaminya. Banyak menuntut gitu. Nah, kalau ibu-ibu pokoknya udah qanaah aja, ridho, biar suami gajinya sebulan 15 juta, ridho ibu. Alhamdulillah ridho. 15 juta ridho. Alhamdulillah. Biar sehari dikasih 200.000, alhamdulillah. Biar kurang pun gak masalah. Mohon maaf ya rahimakumullah, tidak menjamin seorang banyak duit itu punya keluarga sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Ya, apa yang melandaskan seorang itu tenang? Ada syukur di dalamnya. Biar rumah tangga jamaah rahimakumullah, mohon maaf gitu kan, suami kita gajinya sebulan hanya ya 1 juta. Ya, kita setiap hari mohon maaf belanja seandainya 25, 30 atau 50. Ya kita nikmatin aja sesuai dengan dana yang ada. Toh insya Allah cukup. Ya kan? Yang penting ada syukur di dalamnya. Menerima keduanya sama-sama qanaah. Jamaah rahimakumullah, karena yang namanya materi mah kembali tergantung orang yang memakainya. Dibikin cukup-cukup, dibikin kurang-kurang. Kembali kepada ilmu kita yang merespon dengan kondisi yang ada. Mohon maaf, tidak sedikit ada cerita tuh. Suami istri jamaah rahimakumullah, mohon maaf, mengais daripada ya Allahu Akbar berdua Pak bawa gerobak. Istrinya yang ngedorong hadirin, suaminya di depan. Kadang ada anaknya itu di gerobak tadi jamaah rahimakumullah. Dia mungkin pendapatannya sehari ya kalau dapat 20, 25, 30. Tapi dia syukuri dengan kondisi yang ada. Dia nggak pernah ngeluh, toh merasa cukup. Bagi mereka bisa jadi kaya itu karena ada syukur di dalamnya. Sebab kalau ngurusin kurang mah kurang Pak, kita nih dunia nih nggak ada cukupnya. Makanya kata Nabi, lihatlah ke bawah masalah dunia, biar kita ini syukurnya tinggi sama Allah. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu pandai mensyukuri karuniamu, begitupun sabar ketika mendapatkan ujianmu. Jadi lihat ke bawah, banyak orang yang lebih susah dari kita hadirin. Kita alhamdulillah di saat hujan kita nggak di luar, di saat panas nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ada di rumah kita jamaah rahimakumullah, makan walaupun cuma ketemu nasi doang gitu kan, sama goreng ya, sama urap, sama orek jamaah rahimakumullah. Tapi kita nikmat syukur berdua alhamdulillah. Mah kita makan alhamdulillah walaupun dengan orek. Yang penting dikasih sehat ya mah. Coba banyak saudara-saudara kita orang yang banyak duitnya di sana, ya kan, tidak menikmati makanan yang nikmat orek ini. Karena mungkin tadi ada kaitan dengan kesehatannya. Dia masih ada di rumah sakit, ya kan? Masya Allah. Nikmati aja makan pakai orek jamaah rahimakumullah. Bayangin aja seakan-akan itu daging. Seakan-akan itu daging. Lihat tuh iklan di HP itu kan, ada daging, udah ngeliatannya daging. Ya, jadi ada syukur di dalamnya, alhamdulillah nggak ngeluh. Makanya belajarlah seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, kalau pulang nih ada makanan apapun, nggak pernah mencela makanan. Ya Rasul, saya masak cuman ini. Ya udah, wahai istriku, kita nikmati, bersyukur kepada Allah. Wahai suamiku, di rumah nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau begitu aku puasa saja. Nabi ini banyak puasanya ketimbang makannya hadirin, karena banyak nggak ketemu makanan Nabi Muhammad. Lah kita mohon maaf, kita banyak makanan Pak sampai nggak kemakan di rumah. Ya kan? Nabi hanya minta Senin Kamis biar puasa. Ini Syawal, alhamdulillah udah pada puasa semua kan Pak ya? Lewat kan? Lewat. Masih ada 10 hari lagi Pak. Sayang kalau nggak puasa Pak.
Iya, pahalanya sama dengan ibadah setahun. Insya Allah masih ada waktu. Ya, kata Nabi, barang siapa puasa Ramadan, ya kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, karena kayomid dahr, sama dengan puasa 1 tahun. Masya Allah, sebulan aja luar biasa. Itu pahalanya setahun. Insya Allah masih ada yang penting niat hadirin. Yang penting niat. Ini yang ketiga, yang terakhir. Siapa mereka yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril? Bayangin kalau udah malaikat Jibril doa, Nabi Muhammad yang ngaminin. Ya Allah Pak, ini hal yang benar-benar hati-hati nih. Siapa mereka? Orang yang sesama muslim saling sakit menyakiti, saling zalim menzalimi. Nah, itulah pentingnya halal bihalal, supaya jangan ada di antara kita terlukai hatinya, maka clearkan dengan saling ridho biridho. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon berbatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.